Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebaikannya kita masih diberi waktu untuk mendengarkan kultum ini. Dan tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan sampai kepada kita selalu sebagai umatnya. Uh, Perkenalkan, nama saya Willy Serna Sihombing, dengan NIM 3222111004 dari kelas Elektronika Manufaktur Malam A. Di sini saya ingin menyampaikan kultum tentang perilaku ikhlas. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ikhlas. Ikhlas. Kenapa ikhlas itu penting dalam kehidupan kita? Yang pertama-tama, ikhlas menjadi penting karena ujian selalu datang. Sifat ikhlas bisa membantu kita dalam menghadapi ujian yang datang ataupun cobaan yang datang yang diberikan dari Allah. Selain membantu kita keluar dari cobaan, ikhlas juga memberi kita sifat yang baik dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah, sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain dia, maka sembahlah dia dengan tulus, ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Ghafir ayat 65. Percayalah, jika kamu memilih untuk ikhlas dalam menghadapi ujian, maka Allah akan memberi akhir yang baik dalam ujian tersebut. Tetapi jika kita tidak ikhlas dalam menjalani ujian tersebut, mungkin kita akan susah dalam menjalani cobaan tersebut. Sehingga kita simpulkan bahwa ikhlas akan membawa banyak dampak baik dalam kehidupan kita. Contohnya, kita bisa berprasangka baik kepada orang, Allah. Kita bisa menyikapi segala masalah dengan tenang, yang dimana jika kita menyikapinya dengan tenang, maka tidak datang masalah lain. Lalu dalam berperilaku ikhlas mungkin ada beberapa cara untuk memunculkan sikap ikhlas di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, ketika ada ujian, langsung mengingat sebagai ujian dengan yang pertama, ketika ada ujian, langsung mengingatnya sebagai ujian dengan berzikir pada Allah. Yang pertama ini, kita ketika ditimpa oleh ujian atau cobaan, kita mengingat Allah, yang dimana kita harus berzikir, mengucap kita berzikir. Yang kedua, tenangkan hati dan pikiran dengan membaca Al-Quran. Mungkin kita bisa menenangkan pikiran kita dengan membaca Al-Quran dan sholat. Bisa juga kita sholawatan. Dan yang ketiga, cobalah ikhlas hanya karena Allah semata. Ini kita harus bersikap ikhlas karena Allah. Kita merasa bahwa ini adalah cobaan dari Allah yang harus kita hadapi dengan ikhlas. Kemudian berpikir tenang, jangan justru panik karena bisa memengaruhi tindakan selanjutnya. Di sini kita harus biasakan, kalau kita terkena
musibah atau cobaan, kita cenderung untuk panik dan malah mengakibatkan masalah lainnya. Maka dari itu kita harus berpikir tenang apabila ada cobaan. Lalu yang kelima, berprasangka baik kepada Allah setiap ada ujian yang datang. Dengan cara ini kita mungkin tidak berpikir buruk pada ujian yang datang kepada kita, dan kita bisa menyikapinya dengan baik. Lalu mungkin remaja-remaja sekarang cenderung mudah marah atau cenderung cepat berpikir negatif apabila mendapat masalah. Mungkin saudara-saudara sekalian, ada baiknya mengingat Allah dan sholat dan juga membaca Al-Quran. Mungkin dengan itu kita bisa mengurangi amarah kita dan kita bisa kembali bersikap ikhlas dalam menyikapi segala macam hal. Oke, baik, itu saja kultum dari saya. Mungkin kalau ada salah kata atau salah perkataan yang menyinggung saudara sekalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.